Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan terkait analisis penyebab dan solusi banjir di Ibu Kota Nusantara IKN, perspektif teknik sipil. Kami beranggotakan saya sendiri Iqbal dengan NIM 225 11093 dan rekan saya. Saya sendiri Abdul Razak dengan NIM 225 11234. Saya Farestri Rayendra dengan NIM 225 11139. Berikut merupakan outline dari presentasi kami pada video kali ini. Yang pertama ada profil IKN, yang kedua ada latar belakang, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat ada tujuan penelitian, yang kelima penyebab banjir di Ibu Kota Nusantara, yang keenam solusi keteknik sipilan mengatasi banjir, dan yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama merupakan profil Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara adalah pusat pemerintahan baru Indonesia yang terletak di Kalimantan Timur. Dirancang untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta. Yang mana kita sudah tahu sendiri, Jakarta sudah sangat tidak memungkinkan untuk menjadi pusat karena sudah banyak sekali polusi dan banjir yang ada di Ibu Kota Jakarta. Yang mana IKN ini mengusung konsep kota berkelanjutan. IKN mengintegrasikan teknologi modern, infrastruktur hijau, dan pelestarian lingkungan untuk menciptakan kawasan yang tangguh terhadap perubahan iklim dan ramah bagi masyarakat. Kota ini diharapkan menjadi model pembangunan perkotaan yang inovatif dan selaras dengan alam. Di atas tadi merupakan video profil rencana pembangunan IKN yang saat ini sudah dilaksanakan. Selanjutnya merupakan latar belakang pemilihan topik, yang mana banjir di IKN adalah karena risiko ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan visi pembangunan ibu kota baru yang berkelas dunia dan berkelanjutan. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan Jakarta seperti kemacetan, polusi, dan banjir. Namun, wilayah ibu kota Nusantara sendiri memiliki potensi risiko banjir yang signifikan karena karakteristik geofisikanya seperti lahan basah, curah hujan tinggi, dan dampak perubahan tata guna lahan. Ini penting diangkat karena banjir tidak hanya mengancam infrastruktur yang sedang dibangun, tetapi juga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai kota yang tangguh terhadap risiko banjir serta tetap selaras dengan lingkungan. Baik, untuk selanjutnya yakni ada rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apa saja faktor utama yang menyebabkan risiko banjir di kawasan IKN ini. Lalu yang kedua, bagaimana sistem drainase dan pengelolaan air di IKN ini dirancang untuk mengatasi risiko banjir. Dan yang ketiga, apa dampak banjir terhadap pembangunan infrastruktur dan masyarakat di IKN. Lalu yang terakhir, strategi apa yang dapat diterapkan untuk mitigasi risiko banjir di IKN secara berkelanjutan. Next. Lalu tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan risiko banjir di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN yang baru ini, serta menganalisis dampaknya baik terhadap pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penulisan ini juga bertujuan untuk mengusulkan solusi teknis dari perspektif teknik sipil yang berfokus pada mitigasi dan adaptasi risiko banjir secara berkelanjutan. Berikutnya itu penyebab banjir di IKN meliputi yang pertama itu ada kondisi topografi dan geografi, variasi elevasi, tikungan rentan genangan, tanah dengan permeabilitas rendah.
serta berkurangnya tutupan hutan akibat pembangunan mengganggu keseimbangan hidrologis dan meningkatkan limpasan air. Yang kedua, perubahan tata guna lahan. Alih fungsi hutan menjadi infrastruktur dan penggunaan material impermeable seperti beton mengurangi daya serap tanah sehingga risiko banjir meningkat. Yang ketiga, curah hujan ekstrim. Intensitas hujan tinggi yang diperparah oleh perubahan iklim dan minimnya area resapan air menyebabkan banjir lebih sering terjadi. Dan terakhir yang keempat, sistem drainase yang belum memadai. Saluran drainase kecil, sedimentasi, dan pembangunan yang mengabaikan topografi alam menghambat pengelolaan air, memicu genangan di area cekungan. Next. Solusi mengatasi banjir di IKN. Yang pertama itu perbaikan sistem drainase. Perbaikan sistem drainase dilakukan dengan desain ulang saluran yang mempertimbangkan kapasitas optimal berdasarkan analisis hidrologi. Material tahan abrasi seperti beton bertulang digunakan, disertai pemeliharaan rutin untuk mencegah sedimentasi dan menjaga efektivitas sistem drainase. Yang kedua, pengelolaan daerah resapan air. Pengelolaan resapan air melibatkan pelestarian kawasan hijau, penerapan sumur resapan, biopori, dan kolam retensi. Regulasi zonasi diterapkan untuk melindungi area resapan kritis. Sedangkan penghijauan wilayah perkotaan membantu meningkatkan daya serap air secara alami. Yang ketiga, teknologi pengendalian banjir. Teknologi pengendalian banjir meliputi pembangunan tanggul, pintu air otomatis, dan pompa banjir. Sistem Early Warning System (EWS) digunakan untuk memantau elevasi air secara real time, serta penerapan perkerasan permabel membantu mengurangi limpasan air. Yang keempat, konsep kota berkelanjutan. Konsep kota berkelanjutan diterapkan melalui pendekatan Low Impact Development atau LID, termasuk pembangunan hutan kota, rain garden, dan bioswale. Infrastruktur hijau ini mendukung infiltrasi air, mitigasi banjir, dan pengelolaan tata ruang berbasis energi terbarukan. Berikutnya itu kesimpulan, solusi untuk mengatasi banjir di IKN dalam sudut pandang teknik sipil yaitu dengan mengintegrasikan perbaikan sistem drainase, pengelolaan daerah resapan air, teknologi pengendali banjir, dan konsep kota berkelanjutan. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan kota yang tangguh terhadap banjir, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berkelanjutan secara ekologis. Rekomendasinya, prioritaskan perbaikan sistem drainase sejak awal pembangunan untuk mencegah resiko banjir. Integrasikan prinsip konservasi lingkungan dalam sistem proyek infrastruktur. Yang terakhir, lakukan monitoring rutin untuk memastikan efektivitas dan berkelanjutan solusi banjir. Sekian dari kelompok kami mewartakan. Saya Fartri Rendra, rekan saya Iqbal dan Abdul Razak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.